Suamiku pernah bekerja shift malam di sebuah restoran yang buka 24 jam. Semua orang selalu menghindari gudang belakang setelah tengah malam, tapi dia menganggap itu cuma cerita untuk menakut-nakuti pegawai baru. Sampai suatu malam saat lampu gudang mendadak mati, dia melihat seorang perempuan berdiri di ujung ruangan. Perempuan itu tidak mengejar, tidak berbicara. Dia hanya mengangkat tangannya, lalu menunjuk ke satu arah. Yang paling menyeramkan bukan apa yang dilihat suamiku malam itu, melainkan apa yang baru dia pahami keesokan harinya. Kisah ini ditulis berdasarkan pengalaman seseorang yang diceritakan kembali. Kalau mendengar cerita horor tentang rumah kosong atau bangunan tua, kita masih punya pilihan untuk menjauh. Tapi bagaimana kalau tempat itu adalah tempat kita bekerja? Tempat yang setiap hari harus kita datangi. Dan mau tidak mau, kita tetap harus masuk ke dalamnya. Ini bukan pengalaman yang kualami sendiri. Ini cerita suami. Beberapa tahun lalu, dia bekerja di sebuah restoran yang buka 24 jam. Kalau siang, tempat itu selalu ramai. Suara pelanggan bercampur dengan bunyi mesin kopi, penggorengan, dan musik yang diputar tanpa henti. Semuanya terasa hidup, tapi setelah lewat tengah malam, restoran itu seperti berubah menjadi tempat yang sama sekali berbeda. Kursi-kursi kosong, lampu tetap terang, AC tetap dingin, namun suasananya terasa aneh. Sepi yang bukan sekadar sepi. Di belakang dapur ada sebuah gudang kecil, tempat menyimpan stok minuman, saus, tisu, dan berbagai kebutuhan operasional. Gudangnya sempit. Rak besinya tinggi menjulang hampir menyentuh langit-langit. Kalau berdiri di tengah ruangan, rasanya seperti terjebak di lorong sempit yang dipenuhi kardus. Lampu di sana juga sering berkedip, padahal berkali-kali sudah diganti. Anehnya, beberapa hari kemudian pasti kembali bermasalah. Teman-teman kerja suamiku sering bercanda. Kalau masuk gudang sendirian lewat jam 12, jangan lama-lama. Yang lain hanya tertawa, katanya gudang itu memang ada yang nunggu. Suamiku cuma ikut tertawa, dia bukan orang yang percaya cerita seperti itu. Menurutnya, orang sering menghubungkan hal biasa dengan hal mistis. Lampu rusak ya karena lampunya rusak. Suara aneh ya mungkin dari pipa atau aci. Sesederhana itu. Sampai akhirnya dia mengalami sendiri. Malam itu shift hampir selesai. Jam menunjukkan sekitar pukul 1 dini hari. Pelanggan sudah tidak ada. Yang tersisa hanya suamiku dan seorang rekan kerja yang sedang membersihkan area depan. Tiba-tiba temannya memanggil. Stok minuman habis. Tolong ambilin satu kardus di gudang belakang ya. Suamiku langsung berjalan ke gudang. Pintu ditutup pelan. Begitu berada di dalam, suasana langsung berubah. Sunyi. Yang terdengar hanya suara dengungan pendingin dari kejauhan. Dia mulai jongkok mencari kardus di rak paling bawah. Beberapa detik kemudian, terdengar suara perempuan, pelan, seperti sedang bersenandung. Hu, hu, hu. Suamiku langsung menoleh. Tidak ada siapa-siapa, dia menghela napas. Mungkin suara dari depan, lalu kembali mencari kardus. Belum sampai 1 menit, suara itu terdengar lagi. Hu, hu. Kali ini lebih dekat. Suamiku perlahan menoleh ke belakang, tetap kosong. Tidak ada orang, tidak ada bayangan. Namun entah kenapa, dadanya mulai terasa sesak. Ada perasaan yang sulit dijelaskan. Seolah ada seseorang sedang berdiri sangat dekat dan memperhatikannya. Dia memutuskan segera mengambil kardus dan keluar. Tapi sebelum sempat berdiri, tak, lampu gudang padam. Gelap total, bukan redup, benar-benar gelap. Refleks dia mengeluarkan ponsel. Tangannya gemetar saat menyalakan senter. Cahaya kecil itu perlahan menyapu setiap sudut gudang. Rak demi rak, kardus demi kardus. Sampai akhirnya senter itu berhenti di ujung ruangan. Dan saat itulah jantungnya seperti berhenti berdetak. Di sana berdiri seorang perempuan. Tubuhnya kurus. Rambutnya panjang menutupi wajah, pakaiannya putih kusam seperti sudah lama tidak tersentuh cahaya. Dia tidak bergerak, tidak berjalan mendekat, tidak mengeluarkan suara, hanya berdiri diam. Suamiku bahkan tidak sanggup berkedip. Beberapa detik yang terasa seperti berjam-jam berlalu. Lalu perlahan, perempuan itu mengangkat tangan kanannya. Tanpa suara, tanpa ekspresi, dia menunjuk ke arah rak paling atas. Tetap diam, tetap menunjuk. Suamiku tidak tahu kenapa. Nalurinya langsung berkata,
Lari. Dia menjatuhkan kardus yang tadi diambil lalu berlari keluar gudang tanpa pernah menoleh lagi. Saat sampai di area depan, temannya langsung panik melihat wajahnya. Pucat, keringat dingin membasahi bajunya. Tangannya gemetar hebat. Butuh beberapa menit sampai akhirnya dia bisa menceritakan apa yang baru saja terjadi, yang membuat bulu kuduknya kembali berdiri. Temannya sama sekali tidak terlihat terkejut, dia hanya menatap ke arah gudang. Lalu berkata pelan, "Akhirnya kamu lihat juga." Suamiku bingung. Maksudnya, temannya mengaku, sudah beberapa pegawai mendengar suara perempuan bersenandung dari dalam gudang. Ada yang merasa seperti diperhatikan. Ada yang mendengar langkah kaki. Tapi hampir tidak ada yang berani menceritakannya karena takut ditertawakan. Lalu temannya berkata pelan, katanya, dulu pernah ada pegawai yang meninggal karena kecelakaan waktu kerja. Sejak saat itu, gudang belakang sering menjadi bahan pembicaraan pegawai shift malam. Malam itu, suamiku pulang tanpa banyak bicara. Dan sejak malam itu pula, dia tidak pernah lagi mau masuk gudang sendirian. Namun rasa penasaran ternyata lebih kuat daripada rasa takut. Keesokan harinya, saat restoran sedang ramai, saat matahari masih tinggi, suamiku kembali masuk ke gudang. Lampunya menyala terang, pintu dibiarkan terbuka. Tidak ada rasa mencekam seperti malam sebelumnya. Dia langsung menatap ke arah rak paling atas. Tempat yang semalam ditunjuk perempuan itu. Tidak ada apa-apa, hanya tumpukan kardus yang tersusun rapi. Dia bahkan mengambil tangga kecil. Naik perlahan, memeriksa setiap sudut rak. Tetap tidak menemukan sesuatu yang aneh. Saat turun dari tangga, seorang pegawai senior melihatnya. Ngapain? Suamiku akhirnya menceritakan semuanya. Mulai dari suara humming, lampu yang tiba-tiba mati, sampai perempuan yang menunjuk ke arah rak paling atas. Pegawai senior itu tidak langsung menjawab. Wajahnya justru berubah serius. Beberapa saat kemudian dia berkata pelan, "Aneh." Suamiku bertanya, "Apa yang aneh?" Pegawai itu menatap lantai tempat suamiku berdiri, lalu berkata, "Orang yang meninggal dulu, jatuhnya bukan dari rak yang kamu lihat." Suamiku mulai merasakan sesuatu yang tidak enak. Pegawai senior itu melanjutkan, "Dia jatuh tepat di tempat kamu berdiri sekarang." Suamiku langsung menoleh ke bawah, ke lantai tempat kedua kakinya berpijak. Mendadak, seluruh kejadian semalam terasa berbeda. Selama ini dia mengira perempuan itu sedang menunjuk ke arah rak. Padahal, kalau dipikir-pikir lagi, jari perempuan itu tidak benar-benar mengarah ke rak, melainkan melewati rak itu, tepat ke arah tempat suamiku berdiri. Seolah yang dia tunjuk sejak awal bukan sebuah benda, melainkan seseorang. Sejak hari itu, suamiku tidak pernah lagi masuk ke gudang sendirian setelah tengah malam. Bukan karena dia takut melihat perempuan itu lagi, melainkan karena sampai hari ini, dia masih bertanya-tanya malam itu, apakah sosok itu sedang mencoba menakutinya, atau sedang memperingatkannya sebelum sesuatu yang jauh lebih buruk terjadi. Pernahkah kalian mengalami kejadian aneh saat bekerja lembur, jaga malam, atau berada sendirian di tempat kerja? Kalau pernah, ceritakan pengalaman kalian di kolom komentar. Siapa tahu kisah kalian akan menjadi cerita berikutnya di channel ini. Jangan lupa like dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah nyata lainnya.